Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami segenap bangsa mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya ya Roh Kudus. Kau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kau Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kiranya Kau Tuhan boleh memberkati setiap kami, yang membuka mulut kami, yang mengangkat tangan kami, yang melompat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, seluruh bangsa ini yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar nama Tuhan boleh semakin ditinggikan lagi di negara ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat GPD Baja, kita masih memuji muliakan nama Tuhan. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri yang di rumah, kita memuji nama Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin, haleluya. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mama katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Semua jemaat Tuhan masih semangat memuliakan nama Allah yang ajaib dan luar biasa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu meninggikan Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat, yang layak kita puji dan kita sembah sekarang sampai selama-lamanya. Saatnya kami berkumpul bersama.
dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi ya, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nyanyikan lagi keselamatan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan bagimu Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan, apapun kondisi kami ya Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur Tuhan, selalu mengingat Engkau ya Tuhan. Mungkin kami sedang dalam masa percobaan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Bapa dan sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama katakan. Banyaknya Kau perbuat. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Kita sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan banyaknya. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Kita bersama katakan ku bersyukur. Bersyukur
bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Yang saya persilakan untuk hambanya yang membawa firman Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Buat kasih kasih setiamu dalam hidup, ku bersyukur, beri pujian buat Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang hebat dan luar biasa. Bapa kami dalam surga Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat anugerah ajaib-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada kembali lagi Tuhan. Di hari dimana kami beribadah dan kami ada dalam keadaan tubuh yang diberkati dan sehat. Kami bersyukur ini semua bukan karena gagah kami, tapi anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kami terus berjalan mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang pekat, dunia yang kelam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah dalam hidup kami. Dan biar kami Tuhan dilembutkan hati kami untuk menerima ini sebagai kehendak Tuhan, suara Tuhan buat hidup kami semua. Dan kami yang menerima dengan iman akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur doa kami dan kami terima kebenaran firman-Mu. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah yang sudah disiapkan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan acara ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, selamat bertemu kembali dan selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Senang sekali saya bisa menyapa saudara karena saya percaya ada berkat yang sedang Tuhan siapkan bagi kita saat mana kita membuka hati buat menerima kebenaran firman Allah ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka kitab 1 Petrus fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Saudara mungkin kaget, ayat ini adalah ayat kita minggu lalu. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ayat ini buat saudara sekalian. Saudara menyimaknya dengan iman, memperhatikannya, dan menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Begini bunyi firman Allah, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah
pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ini sudah saya bicarakan minggu lalu, pasti saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu tentang bagian A, atau mempersiapkan akal budimu atau menyabuk pikiran saudara. Saya bilang ayat 13 ini adalah ayat yang dimulai dengan kata penghubung sebab itu. Yang artinya sebelum ayat 13 ini ada ayat-ayat sebelumnya yang sudah diuraikan oleh Petrus. Lalu kemudian di ayat 13 dia berkata sebab itu. Nah, apa yang tertuang di ayat 1 sampai 12? Minggu lalu saya bilang yang tertera di ayat-ayat itu adalah bagaimana Allah melahirkan kita. Atau kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan. Artinya kita ini sudah diperbaharui hidup kita menjadi manusia yang baru. Lalu tidak hanya sekedar itu, tapi Allah memberikan kepada kita warisan-warisan kekal yang hebat dan luar biasa. Nah, ayat 13 berkata sebab itu. Jadi sebab-sebab yang tadi, jadi maaf, karena hal-hal yang tadi kita, kata Petrus, mempersiapkan akal budi. Itu minggu lalu atau menyabuk pikiran kita. Jadi ini yang Petrus pikirkan ketika seseorang merasa dirinya atau bersyukur atas hidupnya yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Dia itu mempersiapkan akal budi, mempersiapkan pikirannya. Saudara, hebatkah mempersiapkan akal budi? Minggu lalu kita sudah dengar hal itu. Nah, bukan hanya itu, mari kita lihat bagian selanjutnya dari ayat ini. Masih ayat ini, masih ayat 13. Sebab itu siapkan akal budimu. Yang berikut akan saya jelaskan pada pagi hari ini adalah begini. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Sampai situ dulu. Yang berikut adalah waspadalah. Jadi ketika kita dilahir barukan Tuhan, dibaharui hidup kita, diberikan warisan-warisan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, dengar, kita tidak hanya sekedar menjaga pikiran kita, mensabukinya dengan firman Allah, tapi Alkitab bilang waspadalah. Haleluya. Saya ulang, waspadalah. King James menulis kata waspada ini be sober. Yang artinya waras. Sober sendiri artinya adalah sadar atau tidak mabuk, saudara. Waras, ingatan kita dalam kontrol yang tinggi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, terjemahan yang lain, Nif bilang be self control. Jadi ada, ini tentang menguasai diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saya simpulkan ayat-ayat ini adalah begini. Ketika Tuhan melahirbarukan kita, hidupan kita dimulai dengan menjaga pikiran kita dan kemudian kita kontrol diri kita. Mewaspadai diri kita. Kata-kata tentang waspada, tentang sadar, tentang berjaga-jaga itu adalah kata-kata yang disandang atau ditaruh, diletakkan pada seseorang di saat dia diberikan tugas untuk menjaga camp. Atau saya bilang sedang diberi tugas untuk ronda, saudara. Atau seorang prajurit yang ada di medan perang, yang ada di suasana perang, itu kontrolnya tinggi, saudara. Kewaspadaannya itu tinggi. Nah, begitu kita Bapak Ibu yang berkat Tuhan, ketika Tuhan membaharui hidup kita, kita harus memiliki ini. Kewaspadaan yang tinggi, kontrol diri yang tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak orang kemudian dia menjadi orang yang diselamatkan Tuhan tapi menjalani hidup menyakiti Tuhan. Tuhan karuniakan kepada dia suatu kehidupan baru, tapi karena dia tidak kontrol, tidak menjaga
dirinya Bapak Ibu yang berkati Tuhan, praktek-praktek hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya ingat satu waktu di Alkitab, Daud lagi ada di soto istananya dan dia melihat seorang perempuan Betseba yang sedang mandi. Dia hilang kesadarannya. Dia tidak kontrol, dia mabok, saudara. Ya. Ananias dan Safira ketika lihat uang banyak, saudara, mabok, saudara. Hilang kontrol, saudara. Hilang mawas dirinya, saudara. Uang hasil jual tanahnya yang begitu banyak. Dia lupa dengan nasarnya, dengan janjinya, dengan komitmennya, saudara. Dia mabok, saudara. Apa yang terjadi? Kita semua tahu Ananias dan Safira. Tidak sampai 1x24 jam mereka mati, saudara. Hawa ketika berjalan sendiri di Taman Eden. Hawa. Saya ulang, Hawa ketika berjalan sendiri di Taman Eden. Dia kehilangan kontrol. Dia kehilangan mawas diri. Ketika dia membuka kesempatan percakapan dengan iblis, dengan ular, saudara. Lalu ular mulai mengeluarkan pujian demi pujian. Ular mulai mengeluarkan tipuan-tipuan yang halus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu dia kehilangan kontrol. Hawa kehilangan kewaspadaan. Dia tertipu dengan pujian, dengan sanjungan, dengan hal-hal manis yang disampaikan. Apa yang jadi? Kita semua jadi berdosa. Saya beritahu sekali lagi, mawas diri itu penting sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Lihat Tuhan Yesus, 40 hari dia puasa. Iblis masuk dengan sesuatu yang dianggap lemah. Yaitu apa? Rasa lapar. Orang puasa pasti lapar. Dia disodorkan hal yang indah. Lalu kemudian akan dijanjikan diberikan itu. Tapi harus menyembah sama setan. Dia diberikan kesempatan untuk pamer, menjatuhkan dirinya. Firman berkata nanti ada malaikat Tuhan yang akan menatang dia. Sampai kakinya tidak terantuk batu. Tapi Bapak Ibu dengar. Apa yang selalu Yesus sampaikan kepada iblis saat dia menggoda. Saat iblis menyampaikan hal-hal yang indah, yang wah, yang hebat. Dia selalu berkata ada tertulis. Artinya dia penuh dengan firman. Dia tetap kontrol. Haleluya. Dia tetap menjaga dirinya. Dia terus waspada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya dan saudara hidup di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya setan. Dia sudah matang. Cukup banyak pengalaman. Karena dia jauh lebih tua dari kita, umurnya lebih tua dari umur bumi ini, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Asam garam dia sudah nikmati. Saudara, kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang dengan kekuatan kita sendiri, kita itu gampang untuk ditipu. Gampang terbuai dengan pujian, rayuan. Mata kita terlalu lemah. Melihat seperti Daud melihat. Melihat seperti Ananias Safira, melihat duit matanya, saudara. Jadi silau Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kehilangan kontrol kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, selain mempersiapkan akal budi, kita ini apa? Waspada. Mawas diri, kontrol, tidak mabok, saudara. Karena orang mabok identik dengan tidak sadar. Kesenangan-kesenangan dunia kadang membuat kita mabuk, saudara.
Banyak orang mabuk dengan kemegahan, mabuk dengan kekayaan, mabuk dengan jabatan dan sebagainya. Orang percaya harus kontrol. Nanti kita lihat sebentar. Keuntungan atau berbahayanya ketika seorang Kristen tidak waspada dalam hidupnya. Seorang Kristen tidak kontrol dirinya, saudara. Tidak berjaga-jaga. Seseorang, saya bilang tadi, kata-kata ini tetap disandangkan kepada seseorang yang sedang ada dalam situasi genting. Saya meronda karena ancamannya adalah pencuri. Kalau kita saya katakan tadi kita itu seperti seorang prajurit yang berjaga-jaga. Berarti hidup kita dekat sekali dengan tantangan, dekat sekali dengan kematian. Dekat sekali dengan ancaman musuh, saudara. Itu sebabnya kita apa? Waspada. Berjaga-jaga, berhati-hati hidup ini. Sekali lagi saya berkata, pada kesempatan yang indah ini, biar hidup kita terus kontrol. Kita sudah hidup dalam anugerah kemurahan Tuhan. Firman sudah banyak kita dengar, banyak kita tahu. Biarlah firman itu hidup dalam kita. Hidup kita selalu connect dengan firman Allah. Kita tidak mudah sekali mabuk dengan pujian, rayuan, iming-iming dan sebagainya Bapak Ibu. Supaya apa? Kita menikmati terus kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya dan buat saudara. Itu sebabnya waspadalah, waspadalah. Haleluya. Yang kedua kita lihat. Waspadalah dan ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Haleluya. Letakkanlah pengharapanmu sebagian. Letakkanlah pengharapanmu separuh. Enggak, letakkanlah pengharapanmu seutuhnya. Haleluya. Seutuhnya, beberapa terjemahan bahasa Inggris menetapkan seperti itu. Meletakkan pengharapan. Set your hope fully. Atau fix your hope completely. Secara komplit, secara full ditaruh. Tapi King James berkata lain begini. Hope to the end. Hope to the end. Berharap sampai apa? Akhir, saudara. Wow, luar biasa. Haleluya. Lihat, ajakan Tuhan yang ketiga adalah begini. Ketika kita mengalami pembaruan yang Tuhan beri, kita jaga pikiran kita. Kita kontrol hidup kita. Haleluya. Waspada terus, waspada terus. Dan yang ketiga adalah ini. Meletakkan pengharapan sepenuhnya. Menaruh pengharapan bukan separuh, bukan sebagian. Lalu kalau menaruh pengharapan, taruhlah sampai akhir. Saya simpulkan begini. Ketika seorang diajar menaruh pengharapan, tentu ini menaruhnya kepada Tuhan. Jangan menaruhnya separuh-separuh, sebagian-sebagian. Ada banyak orang nanti berharap ke Tuhan. Ketika yang dia inginkan itu hal-hal besar, hal-hal luar biasa. Kalau cuman kecil yang sederhana nggak perlu pakai Tuhan, saya juga bisa. Kalau masih hadapi tantangan kecil, no problem. Saya bisa. Nanti tantangannya besar, baru Tuhan mengharapkan pertolongan Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, berkati Tuhan, bela saudara. Ini orang Kristen gini. Sebenarnya hakikatnya dia masih belajar berjalan ini. Masih menunjukkan cara-cara berjalannya dengan kekuatannya sendiri. Tuhan itu hanya cadangan. Kalau saya sudah nggak sanggup baru pakai Tuhan. Tapi Alkitab mengajar hari ini dengar begini. Ketika kita diajar Tuhan menaruh pengharapan, taruhlah pengharapanmu itu full. Haleluya, sepenuhnya. Alkitab bilang ini, seluruhnya. Ada yang dianggap orang kecil, ada yang dianggap orang sederhana, biasa, aku sanggup. Tapi dengar baik,
Sedikit orang tersandung kepada hal-hal yang dianggap kecil. Tersandung kepada yang dianggap sederhana. Tersandung justru kepada yang dia pikir dia mampu, dia sanggup, dia bisa. Justru disitulah kegagalannya. Justru disitulah tersandungnya. Tuhan mengajar kepada kita di kesempatan hari yang hebat dan luar biasa ini. Bapak Ibu, berharaplah ke Tuhan dalam hal besar atau hal kecil. Karena Alkitab berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Pengharapan apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seorang yang selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan untuk hal-hal apa saja, pasti tidak mengecewakan. Ada banyak orang berharap dia dapat, tapi yang dia dapat tidak menyukacitakan dia. Tidak membawa nikmat dalam hidupnya, tapi justru mengecewakan dia. Dia berdoa, berharap ke Tuhan, minta sesuatu, tapi dengar, yang dia dapat, dia upayakan sendiri, mengecewakan dia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Mari kita melihat pengharapan apa di sini. Kita baca lagi. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkanlah pengharapanmu sampai akhir. Sesudah haleluya. Jadi sampai kita mati, kita jangan pernah berhenti berharap. Itu Tuhan ajar kepada kita. Jangan pernah berhenti berharap. Berharap akan berhenti seiring dengan nafas kita berhenti. Seiring dengan hayat di kandung badan kita selesai. Maka berharap selesai. Tapi selama kita hidup, teruslah berharap. Dalam hal apa? Dengar baik. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang akan dianugerahkan kepadamu. Haleluya. Jadi ada satu pengharapan. Yang ini bukan hanya pengharapan yang kelihatan, pengharapan hal-hal jasmani, saudara. Bukan hanya pengharapan yang kita ingin nikmati setiap hari, setiap waktu, saudara. Hanya fokus kepada apa yang kita bisa makan, minum, pakai dan kita bisa nikmati hidup ini. Bukan, tapi mari kita lihat pengharapan apa itu? Pengharapan atas kasih karunia yang dianugerahkan. Kalau sampai di sini, saudara, kita belum terlalu paham tentang kasih karunia. Jadi berharap ada sebuah pemberian yang disebut kasih karunia. Apa itu pemberian kasih karunia? Ini akan jelas kalau kita baca seluruh ayat ini begini. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi ada pengharapan yang akan kita terima. Kapan kita menerima pengharapan itu? Pengharapan itu kita terima pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ditulis dalam bahasa Greek itu apokalipsis. Apokalipsis itu adalah sebuah istilah saat kedatangan Tuhan kembali. Nah, apa yang akan kita terima pada saat kedatangan Tuhan kembali? Saya beritahu bagian berikutnya begini. Saudara, apakah engkau sekarang hidup sedang berpengharapan kepada sesuatu yang kau akan terima di saat Tuhan datang? Atau sekarang kau hidup dengan banyak pengharapan, tapi pengharapanmu hanya sekedar yang engkau bisa nikmati sekarang, yang bisa engkau pakai, yang bisa engkau minum, yang bisa engkau lihat. Engkau tidak menaruh pengharapanmu kepada sesuatu di saat mana Tuhan Yesus datang kembali. Dan itu disebut sebagai apa? Sebagai kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan itu namanya adalah keselamatan. Haleluya. Mari kita timbang-timbang. Seberapa hebat kita berdoa, teriakan kita ke Tuhan setiap hari. Apakah tentang karunia keselamatan kita atau tentang makan minum kita setiap saat? Apakah setiap bangun pagi kita berdoa, berteriak ke Tuhan hanya untuk persoalan
kasihan kepada diri sendiri. Tuhan, inilah aku, bela aku Tuhan. Selamatkanlah aku Tuhan dari kelaparan, dari ejekan, dari tindasan. Saudara, ada satu yang perlu kita katakan. Sesuatu yang Tuhan nyatakan sebagai pemberian cuma-cuma atas kita. Apa itu? Keselamatan yang tidak dapat diberi oleh siapapun selain Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita kehidupan baru. Tuhan menjanjikan kita apa? Saya bilang tadi di ayat 1-12, kalau saya simpulkan sedikit sederhana, adalah sebuah pemberian yang hebat. Sebuah warisan-warisan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai itu menguap dan tidak menjadi bahagian hidup kita. Kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu, ada yang salah di kehidupan kita. Apa? 3 hal. Yang saya bilang minggu lalu adalah kita tidak menyabuki pikiran kita dengan firman Allah. Sehingga sepak terjang yang kita jalani di hidup ini, kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita tidak hidup dengan penuh kontrol. Waspada, saudara. Kenapa? Karena kita ada di tengah dunia yang selalu berupaya untuk menggeser kita dari jalan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Dengan tipu daya, dengan iming-iming, dengan bujuk rayu dan sebagainya. Saudara, jangan pernah mabuk dengan semua itu. Waspada, waspada. Dan yang ketiga adalah kita berpengharapan, tapi pengharapan kita separuh-separuh. Kita berpengharapan, tapi pengharapan kita ngebawa sampai kita mati. Tidak sampai berakhir. Dengar baik, jika kita gagal di sini, gagal dalam meletakkan firman dalam pikiran kita, gagal menaruh kewaspadaan yang tinggi di depan kita, dan gagal meletakkan pengharapan yang benar di depan kita, maka itu artinya kita tidak akan pernah melihat kasih karunia yang dinyatakan Tuhan pada saat penyataan Yesus Kristus. Pada saat dia datang di kali yang kedua. Itu sebabnya saya ulang terakhir ketika di saat saya mau tutup khotbah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dengan firman Allah. Biar itu terus ada di hati dan pikiran kita. Biar firman yang terus mempengaruhi hidup kita. Baik bicara kita, baik sepak terjang kita. Respon-respon kita terhadap persoalan masalah. Gaya-gaya hidup kita. Firman akan kontrol. Mari para pelayan Tuhan naik ke depan. Yang kedua adalah waspada hidup kita. Amin saudara. Engkau ada di tengah dunia yang banyak pengaruh buruknya. Tapi kalau engkau hidup terus dengan firman Allah, kontrol dirimu dengan firman Tuhan, engkau akan terus berdiri tegak kepada pembaharuan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Dan jangan pernah lelah berpengharapan. Jangan pernah merasa capek berharap. Berharaplah terus kepada Tuhan. Di tengah engkau jatuh, lemah, tak berdaya. Itu tidak boleh menjadi penghalang engkau tidak berharap ke Tuhan. Engkau harus terus berharap justru di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keraguan. Dan segala sesuatu yang sedang menimpa hidup saudara. Dekat dengan Tuhan. Hidupkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Biar Tuhan itu engkau rasa sangat kuat mempengaruhi hidup saudara. Melalui firman yang engkau dengar, yang engkau tahu. Karena kehidupan orang benar diukur dari bagaimana dia menghidupi firman yang dia dengar dan yang dia tahu. Terlihat dari bagaimana engkau menjalani hidup saudara. Terus menaruh pengharapan dan waspada di hidup ini. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi sebelum kita akhiri ibadah ini. Saya dan saudara tidak hidup di zaman yang enak hari-hari ini. Artinya mungkin dari segi teknologi ini hebat, wah dan luar biasa. Tapi dari segi rohani tantangannya begitu banyak. Engkau dan saya hidup tengah dunia yang banyak pengaruh negatifnya atas kita.
Kalau engkau tidak kontrol, tidak waspada, menjaga pikiran dan harapanmu, kita akan bisa hanyut. Kita bisa hanyut. Pakai firman Allah sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan firman Allah sebagai kekuatan di hidup kita, yang menjaga kita di segala masa, segala waktu. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia, di tengah bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Di tengah dunia bergelora. Amin Tuhan Yesus. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekalipun engkau ada di tengah-tengah masa sulit, masa sukar hari-hari ini, percayalah saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Sekalipun zaman di mana engkau hidup bergelora dengan persoalan masalah yang tidak pernah berhenti, ada satu tempat perlindungan yang hebat buat hidup kita, yaitu kebenaran firman Allah. Firman itu sendiri yang menolong hidup kita. Itu sebabnya hidup bila firman. Di hidupmu, firman itu ada diam tinggal dalam hidup saudara, dan saudara di dalam firman. Maka engkau akan jadi pokok anggur yang terus berbuah. Tuhan baik buat hidup kita. Pandang Tuhan di tengah kesesakan hidup yang kau sedang hadapi. Bangun pengharapanmu yang hebat dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana menolong orang-orang yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Oh, Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Haleluya.
pujian buat Allah kita yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami memuliakan Tuhan di akhir ibadah ini. Engkau mengingatkan kami supaya di hidup kami yang sekarang ini, yang kami jalani, karena Engkau sudah selamatkan, baharui hidupan kami. Kami terus menjaga pikiran kami, menyabuknya dengan firman Allah. Kami terus waspada di hidupan ini, kontrol diri kami Tuhan. Dan kami tidak pernah berhenti menaruh pengharapan kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, sampai selesai hidup kami. Dan kami terus berharap kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara, besar kecil. Kami terus berharap karena Engkaulah sumber pengharapan hidupan kami. Bukan hanya hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani Tuhan, tapi hal keselamatan. Hanya Engkaulah tempat kami berharap untuk menikmati hal ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan, Engkau perdengarkan buat hidup kami Tuhan. Tuhan kuatkan kami terus Tuhan supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kelemahan, kekurangan, kesalahan kami Tuhan ampuni. Kuduskan kami, layakan kami setiap waktu seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa buat setiap telinga yang mendengar firman Allah diberkati oleh Tuhan. Apapun persoalan mereka, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan, membebaskan mereka dari setiap persoalan. Hamba berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh, apapun penyakitnya, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bimbang Kau tetapkan, siapapun dia, apapun dia Tuhan. Bagaimanapun dia ketika dia menaruh pengharapan kepadamu, percaya dan menjalani hidup seperti yang Kau mau, maka mujizat Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat Tuhan, Jemaat Obaja yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Hari ini apa yang mereka buat bagi Allah, balaskan berkat berlimpah Tuhan. Setiap pengorbanan-pengorbanan mereka, mungkin persembahan, tangan milik Tuhan, apapun yang mereka berikan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati berlimpah dalam hidupan mereka Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi jemaat Tuhan, Engkau pulihkan pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami percaya di masa COVID ini Tuhan, tetap pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Justru mereka akan terus merasakan bagaimana berbedanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan di tengah masa sukar. Mereka akan terus berdiri di sementara kiri kanan ada banyak yang roboh Tuhan. Karena jemaat-jemaat Tuhan yang berharap dan bergantung kepada Tuhan akan berbeda di buah Tuhan dengan orang-orang yang tidak menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami, memberkati ibadah kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, berkati mereka dengan hebat dan luar biasa. Hebatkan masa depan mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tutup mata bagi orang yang mau melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa, mengalaskannya semua, memintanya dengan segala kerendahan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami akhiri ibadah ini dengan iman, kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami pulang membawa berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera, kekuatan serta urapan dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang terus setia, taat dari sekarang sampai hari Tuhan Yesus kembali. Maranatha, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia salam sejahtera dalam Kristus, selamat hari Minggu dan sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Haleluya.